Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama al-amilin wal musannifin wa jami' malaikatikal muqarrabin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan la arwah mu'allif hadzal kitab an Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa an yu'ida alaina min barakati wa nafahatin fid din dunya al akhirah wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini alhamdulillah rahmat, hidayah dan inayah Allah selalu menyertai kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan kita akan hadis Bulughul Maram, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berisi hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam. Kebetulan pagi hari ini kita masih berbicara persoalan orang yang meninggal dunia. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai hadis nomor 165. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wali muslimin anhu. Dari Abi Sa'id bin Abi, dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang ayyujassasal qabru, untuk melarang kuburan itu dibuat bangunan, dikijing. Ya, ada bangunan yang permanen yang ada di atas kuburan itu. Wa ayyuq'ada alaih, dan Rasulullah melarang kuburan itu diduduki, duduk di atas kuburan, tidak boleh. Yang ketiga, wa ayyubna alaih, jadi dibuat bangunan di atas kuburan. Jadi ada 3 hal hadis ini muttafaqun alaih. Di hadis muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini ada beberapa hal yang saya bacakan aja dari fikih hadisnya. Pertama, an-nahyu anit tajsisil qabri wa nahyu lil karahah inda a'immatil arba'ah. Jadi tidak boleh. Jadi larangan kuburan itu dibuat tajsis. Tajsis itu bangunan di tembok itu, tidak bisa, tidak boleh. Ini menurut imam yang 4 ini hukumnya makruh. Wan nahyu lil karahah. Wa hikmatun nahyi, hikmahnya larangan apa? Annal qabra lil bila. Jadi kuburan itu dibangun ya untuk barang yang rusak.
ya kan? La bil baqa, tidak untuk kekal. Jadi ini kalau ada bangunan itu, kalau kuburan tanah akan tetap. Tanah itu kan kuburannya semacam itu, tidak ada perluasan kuburan. Nah, kalau masing-masing orang yang meninggal itu terus aja dibangun permanen di sana, itu nanti generasi 10 tahun yang akan datang, ini kuburannya di mana? Kan harus bangun kuburan lagi. Nah, oleh karena itu tidak perlu sebetulnya itu dibuat bangunan macam-macam itu. Kalau memang kelihatannya sudah masanya rusak, ya bolehlah dibongkar. Mungkin ada perda, mungkin wajib boleh. Kalau seandainya sudah 50 tahun 100 tahun itu kan bangunannya itu tetap, tetapi barangnya mungkin sudah tidak dikenal orang, kecuali mungkin yang terkenal lah. Karena kita orang-orang Indonesia ini mengenal orang tua itu saya kira tidak banyak. Jadi kecuali kalau mungkin turunan-turunan dihafalkan ya, yang banyak itu tidak. Kita itu ketika anak ketiga itu mungkin nggak bisa. Jadi ayah saya, ayahnya lagi, terus ayahnya lagi, itu namanya siapa kita sudah lupa. Jadi ya, itu kan kalau itu makamnya di mana? Biasanya kita itu ya ada ziarah kubur, ya nanti ada ini. Ini kan paling ke ayah, ke kakek atau ke nenek. Atasnya itu sudah anak-anak kita biasanya sudah tidak kenal, kecuali yang tertentu lah itu. Nah ini kalau sudah tidak ya makanya untuk tidak dikekalkan saya kira lebih bagus. Jadi ini annal qabra itu lil bila, untuk barang yang rusak lah ini. La bil baqa, tidak untuk dikekalkan, tidak untuk kekal. Wa anna taksis itu min zinatid dunya, termasuk perhiasan dunia di sini maksudnya. Wala hajatil mayyit, mayit tidak butuh untuk itu. Mayit itu butuhnya ya didoakan. Nah, mayit itu ya butuhnya didoakan, dimintakan ampun, itu kebutuhan mayit. Tidak butuh untuk bangunan yang baik-baik. Wala hajatil mayit min dzalik. Jadi di sini bahkan dikatakan ini wa khasyah anna dzalika yu'adda ilal ibadah ma'abuhdil ahdi wa fusyuwil jahli. Dan dikhawatirkan nanti malah disembah-sembah. Nah ini, dan itu tidak boleh. Yu'addi ilal ibadah. Jadi pada ketika masa sudah jauh, istilahnya penjelasan itu sudah ini, dan sudah generasi sudah ke bawah, dan kebodohan orang itu banyak. Jadi orang tidak tahu akan akidah, orang sudah banyak tidak tahu akan syariah itu. Jadi ya ini akhirnya kuburannya disembah. Itu yang tidak boleh. Nah, tidak boleh. Jadi menurut saya, jadi menurut hadis ini, jadi ya kalau kita seperti makam itu seperti di itulah, jenengan kalau pergi di Baqi, di Ma'la, itu di sana itu ya makbarah itu ya sering aja diganti, tidak ada bangunan yang permanen. Kalau ada bangunan yang permanen itu ya nanti ketika ada orang meninggal yang akan datang taruh di mana, itu jadi persoalan. Kecuali kalau masih 1 tahun 2 tahun, kalau sudah berpuluh-puluh atau mungkin ratusan tahun, ya seandainya dihancurkan ya tidak apa-apa, tidak dosa. Ini ya, ini biar nanti bisa dipakai untuk yang lain, generasi itu. Mungkin ada aturan perlu mengatur macam itu. Ini
Atau di wa amma tadyibuhu atau tadyinuhu, pakai tin itu tidak. Tin itu hanya sekedar tanah, bukan merupakan tajsis. Itu ada gamping, ada semen itu. Ini faqala Syafi'i wa Ahmad la ba'sa. Nah, ini itu tidak apa-apa kalau hanya sekedar tanah yang diberi air ini. Li alla yantamisa. Jadi supaya tidak mudah ini hancur ini. Jadi mungkin setahun 2 tahun itu masih perlulah macam itu. Waqal Malik, Imam Malik yukrah at-tadyin. Jadi ada tin itu juga dimekruhkan, diberi ndut itu tanah yang tin itu lempung. Jadi ditutupi pakai tanah yang diberi air. Kalau Imam Malik itu makruh, tapi malam yatawaqqaf ban urraihah alaihi wa illa jaza. Jadi kecuali kalau memang tanpa tanpa ndut tadi, tanpa tanah liat tadi, baunya jenazah, baunya mayit bisa ke atas. Kalau sampai menimbulkan baunya timbul di atas, maka itu boleh diberi tanah yang ditutup. Tanah liat itu kan, tanah liat kan rapat. Nah, ini boleh kalau menurut Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu fil Mukhtar anhum annahu la yukrah. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya memberi tin itu tadi, tanah liat itu hukumnya tidak makruh. Nah, ini pertama. Ini namanya tajsis. Jadi menurut saya tajsis itu ya seperti gijingan itu. Ini mungkin ada batas lah. Kalau ada batas toleransi sampai berapa tahun. Ini bukan alat takbid tadi itu. Alasannya tadi karena kuburan itu kan lil bila, untuk rusak, dan tapi tidak untuk dikekalkan, itu tidak. Jadi boleh ya, jadi istilahnya nindih tidak apa-apa. Jadi kuburan, terus nanti ketika sudah lama orang di makam itu lagi, itu tidak apa-apa. Jadi seperti sekarang itu kan di sini malah ada katanya, saya nggak dengar juga, karena belum ada orangnya sudah dikijing dulu, siap nanti dimakamkan di situ. Wah, ini sebetulnya makam itu di mana-mana tidak apa-apa. Yang penting makam itu makamnya orang Islam. Ini sama-sama orang Islam. Ini pertama, tidak boleh. Yang kedua, an-nahyu anil julus al-qabri. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh ini. Kalau duduk itu tidak boleh. Ya duduk itu apalagi dikutuk untuk maksiat, malah tidak boleh. Di atas kuburan dipakai pacaran, tidak boleh. Itu wong duduk tok aja tidak boleh, apalagi digunakan untuk maksiat, tidak benar. Ini menurut jumhur ulama, an-nahya ya lil karaha, hukumnya duduk itu makruh. Walaupun ketika kita menanti orang ketika kita ngelayat, terus ada orang dimakamkan, itu banyak teman-teman duduk di atas kuburan, makruh itu. Jangan karena hukumnya makruh. Amma idza kanal julus liqadha'il hajah, ini mim baulin wa ghaitin fannahyu lit-tahrim. Kalau memang duduk itu untuk qadil hajah, haram kencing di atas kuburan. Kata saking gedingnya enggak boleh itu. Wis mati bisa diuyui, enggak boleh, haram itu. Terus apalagi itu sampai beol di atas kuburan, itu hukumnya haram. Wa qala Malik fil masyhur anhu karahatal julus wal masy al qabri in kana musannaman aw musattahan wa tariq dunahu wa dhanna baqa syai'in min idhamil mayyit wa illa jaza bila karahatin. Begini, kalau menurut Imam Malik dalam
pendapat beliau yang terkenal, makruhnya duduk di atas kuburan dan makruhnya jalan-jalan di atas kuburan. Maksudnya kuburan yang ada ini ketika idza kana musannaman aw musattahan, kalau memang masih ada gundukannya itu, kuburan masih ada gundukan, masih ada ini. Padahal tidak ada wattarik dunahu, tidak ada jalannya tidak ada selain itu. Dan masih diyakini kalau memang istilahnya tulangnya mayit itu belum hancur. Jadi belum hancur. Wa illa kalau sudah ya jaza bila karahatin. Ini. Jadi ya kalau sudah mungkin kuburan yang sudah lama sekali. Nah, di sini kan kadang ada kuburan ditutup. Nah, kuburan kok ditutup tidak boleh dipakai lagi. Ya ini kan repot, tidak ada tambahan lagi karena sudah penuh. Di sini kan ada kuburan sudah penuh ditutup, tidak boleh ditambah lagi. Ya ini kan, nah ini kalau semua ditutup nanti kan kuburan itu tambah banyak. Karena penduduk ini tambah banyak, yang mati juga bertambah. Kalau hidup mati lah. Kalau matinya tetap aja tidak bisa diganteni kan. Satu wong rumahnya orang hidup aja, ketika orang hidup bisa dipakai, orang yang hidup mati bisa dipakai orang yang hidup lagi kok. Lah orang yang mati itu kalau sudah lama ya boleh mungkin ditimbangi oleh yang lain. Jadi menurut saya tidak usah ditutup, tidak apa-apa itu ya. Yang sudah lama-lama, yang dadap sudah lama itu ya dibongkar lagi, digunakan untuk makam yang baru. Saya kira tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Menurut hukum tidak apa-apa. Jadi makam yang lama-lama itu dibongkar lagi ya, terus digunakan makam orang yang baru, terutama orang yang meninggalnya sudah puluhan tahun, meninggalnya tahun 45. Lah ini kan ya sudah lama sekali. Ini mungkin tidak apa-apa ini. Nah, ini jadi ini yang tidak boleh lewat jalan itu kalau memang masih ada tandanya itu kuburan. Nah ini, dan masih ada jalan lain. Wattarik duno ada jalan selain itu masih ada. Mungkin di antara itu masih ada. Kalau memang tidak ada, kalau memang tidak ada jalan, terus diyakini tulang-tulangnya itu sudah hancur, maka boleh, tidak apa-apa. Ini. Jadi oleh karena itu di sini wa khumila hadisun nahyi al julus liqada'i hajatil baul awil ghaid. Jadi di sini itu larangan tadi diulangi lagi, walaupun menurut Imam Malik yang tidak boleh itu duduk itu yang haram itu untuk qadil hajat. Jadi kencing di kuburan, beol di kuburan itu tidak boleh. Ini dua. Ini yang ketiga, ini an-nahyu anil bina, membangun di atas kuburan. Ini ya. Qala Syafi'i wa ashabuhu wa Abu Hanifah wal Hanabilah fil asah indahum annan nahya lil karahah. Baik Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, ini mengatakan menurut pendapat yang asah beliau itu larangan itu makruh, tapi dengan syarat ingkanal bina fi milkil bani. Jadi kalau kuburan itu memang miliknya sendiri, saya punya tanah, terus tak gunakan untuk ngubur keluarga saya. Nah, terus itu dibuat bangunan itu tidak apa-apa, hukumnya makruh. Karena tanah itu dan bangunan itu milik yang membangun. Ya, yang punya tanah saya itu makruh. Wa nahyu lit tahrim in kana bina
fi makbaratin musabbala. Larangan itu bisa haram, bangunan itu. Ini bangunan ini ya mungkin ada mengatakan bangunan itu kijing itu sudah namanya bangunan. Itu kalau fi makbaratin musabbalatin. Di kuburan yang disiapkan memang untuk kuburan. Tanah yang disiapkan untuk kuburan miliknya umum. Ini di milik umum itu memang wakafnya untuk kuburan umum, karena ada orang wakaf untuk kuburan. Nah ini kalau wakafnya untuk kuburan dan itu kuburan umum, nah ini haram sampai buat ada bangunan di atas kuburan itu, haram. Bina, jadi bina itu bukan harus rumah, bangunan, ya bangunan yang permanen di atas itu. Ini jadi ini bahkan qalan Nawawi ya yuhdamu hadzal bina bila khilafin. Menurut Imam Nawawi boleh bangunan itu dihancurkan tanpa ada perselisihan di antara ulama, karena itu milik umum. Nah, jadi karena itu tadi musabbal kan banyak seperti makbaro di kota itu kan banyak yang musabbal yang disiapkan untuk umum. Nah, ya oke. Wa qala Abu Hanifah malah yajibu hadmul bina. Ini wajib itu dihancurkan bangunan itu. Bahkan walau kana bi masjidin, walaupun bangunan itu ada dalam masjid, masuk kuburan itu di dalam masjid. Jadi seandainya di masjid ada kuburannya dihancurkan kalau itu permanen, walaupun dalam masjid. Nah ini tidak boleh. Jadi bangun kuburan yang permanen tidak boleh. Ini mungkin ya oke. Ini kalau sifatnya untuk umum, kalau khusus ya mungkin lain. Apalagi tanahnya milik sendiri. Seperti Rasulullah itu kan milik sendiri. Karena Rasulullah itu dikuburkan di dalamnya sendiri. Rumahnya Rasul sendiri itu. Jadi kok mau dihancurkan oleh orang ya nggak boleh. Karena itu di rumahnya sendiri. Apalagi itu nanti ada nilainya sejarah. Ini itu penting itu. Walau kana fi masjidin. Wa qalatil malikiyah, Imam Malik, yukrahul bina, ya, makruh itu bangunan itu ya. Al-qabr ingkana bi ardin mubahatsin au milkin li ghairihi bi iznihi au ardi mawatin illam yakun mubahin bi. Ini makruh. Kalau menurut Imam Malik sama, nggak ada mengatakan boleh, tidak ada, makruh bangun di atasnya itu. Kalau itu diletakkan atau bangunan itu ada di tanah yang mubah. Mubah itu ya tadi tanah yang diperbolehkan untuk digunakan untuk kuburan, ardin mubahah. Ini jadi au milkin li ghairihi, atau miliknya orang lain dengan seizinnya. Ini nggak boleh karena miliknya orang lain. Yang tadi ada mengatakan kalau miliknya sendiri, itu aja Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan makruh. Jadi kalau fi milkil bani sama, ini juga mengatakan makruh juga Imam Malik itu. Walaupun di miliknya orang lain tanah dengan seizin, karena bukan miliknya sendiri. Miliknya sendiri aja menurut Imam Syafi'i tadi juga makruh. Atau begini, au ardi mawatin, atau bumi yang tidak ada pemiliknya. Sekarang tidak ada bumi tanah tanpa pemilik. Zaman dulu itu masih ada. Waktu kecil saya ada nama tanah gigi. Tanah itu tidak ada yang memiliki. Sekarang jadi kapling-kapling orang. Tanah gero, tanah
Bero dulu itu. Jadi ada semacam lapangan. Waktu saya kecil masih ada, tapi sekarang kok kelihatannya hilang semua. Biasanya digunakan untuk gembala. Jadi kalau kita gembala kerbau, gembala lembu, itu ada tanah luas yang itu namanya tanah temu untuk menggembala orang, miliknya umum. Nah, miliknya desa ya. Itu seandainya bumi macam itu, ardin mawat, tidak ada pemiliknya, ya tetap tidak boleh. Nah, tapi ilam yakun mubahan bihi, kalau untuk sombong malah tidak boleh, malah haram. Tadi makruh, kecuali untuk ilam yakun mubahan. Jadi wa yakhrumu, bahkan haram itu albina in kana bi ardin ghairi mubahah. Nah, bi angkanal mauqufah lidafni. Ini jadi bukan bumi yang bebas, tapi kalau di bumi yang khusus diwakafkan untuk pemakaman. Saya tidak tahu seperti kasus itu di Mekah itu diwakafkan untuk pemakaman atau tidak. Kalau diwakafkan untuk pemakaman di situ bi angkanat mauqufah lidafni, ini hukumnya malah haram. Jadi haram. Jadi ini haram. Apalagi ya pokoknya apalagi kalau berbuatnya itu tujuannya untuk mencegah orang Islam, mencegah haknya orang lain supaya dia tidak menempati tempat itu. Nah, ini ataupun orang bisa ijab, ada rasa kesombongan, ini yang tidak boleh juga. Jadi untuk menyombongkan diri, tapi yang menyombongkan kan siapa? Dia sudah meninggal dunia, ya mungkin orang yang memakamkan itu. Jadi pendeknya macam itu. Jadi ini ada 3 hal. Yujassos, ya, ini juga nggak boleh. Duduk di atas kuburan juga tidak boleh. Membuat bangunan di atas kuburan juga tidak boleh. Nah, ini kalau ini bisa kan tidak usah kita itu bolak-balik ganti kuburan, ya tidak usah bolak-balik ganti kubur, cukup aja ya. Kalau sudah lama diganti, sudah lama tidak hilang. Kalau kirim dungo tetap sampai wong alamnya sudah berbeda. Ini kan sebagai bentuk penghormatan. Dan nanti kalau tidak gimana? Kalau nanti gimana hukumnya orang yang meninggal dimakan harimau? Repot itu, hari kuburannya kan tidak ada. Ya tetap aja kalau kita kirim hadiah, anaknya doakan, tetap akan sampai. Wong itu sudah berganti alam. Itu kan cuma bentuk penghormatan pun, ya, penghormatan pun. Tapi juga jangan terus dirusak semua, ya mungkin ada aturan lah setelahnya berapa tahun. Ini ketika orangnya masih hidup, anak-anaknya itu mungkin perlu dibuat aturan sampai berapa tahun yang boleh dihancurkan. Saya kira bagus kalau berikutnya sekarang. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bil Madghun. Ada maf'un, ada madghun ini. Nabi itu sholat pada Utsman bin Madghun. Wa atal qabra. Kemudian Nabi habis nyolati terus mendatangi kuburannya beliau. Fahassa alaihi salasa hasayatin, kemudian menaburkan tanah ini ke kuburan 3 kali. Wa huwa qaimun, Nabi dalam posisi berdiri. Nah, ini biasanya ini disyariatkan ya bagi orang yang hadir ke dalam pemakaman. Ini ayyakhussu at-turab biyadihi. Jadi mengambil tanah ini dengan tangannya 3 kali dia berdiri terus dimasukkan ini indara sil kubur kama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi.
Di sini dikatakan fa innahu yuktabu lahu bi kulli turasin suratin hasanatan. Setiap taburan itu ditulis satu kebaikan. Sebagaimana ini ada dalam hadis yang dhaif. Jadi wahada idza fa'ala dzalika ikhtisaban lil masubah. Kalau dilakukan itu untuk mencari pahala. Bahkan biasanya sambil ini mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dimasukkan di dalam kuburan itu, berdiri di atas ketika nguruk itu. Jadi kita ikut. Jadi ketika ada yang pakai cangkul, kita dekat juga kita pakai ini boleh ini. Nah, ini saya bacakan di sini. Di Utsman bin Maz'un siapa? Ini yang Nabi kan nyolati Utsman bin Maz'un. Ini ternyata beliau itu termasuk ini wa huwa akhur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-radha. Nah, ini termasuk saudara sesusuannya Rasul. Jadi saudara sepersusuannya Rasulullah itu namanya Utsman bin Maz'un ini. Jadi ketika Nabi ngelayat kalau sini itu takziah sampai ke sana. Bahkan warawat Aisyah meriwayatkan seraya bersabda gini, kebalar Rasul itu mencium Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit. Jadi Nabi itu mencium si Utsman bin Maz'un sedangkan Utsman sudah dalam keadaan meninggal. Jadi orang meninggal dicium tidak apa-apa. Bahkan wa huwa yabki wa ainahu tadrifani. Bahkan Nabi ketika itu menangis. Jadi menangisi orang meninggal juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu nanti niyahah. Yang nggak boleh. Kalau menangis wajar karena ditinggal Nabi, karena ditinggal mati. Yang wafat itu kebetulan kembarannya orang sepersusuannya Nabi. Ini boleh. Jadi dari sini ada jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi masruyatul khas disyariatkan tadi. Kita mengambil, makanya teman-teman itu kan kalau ada yang meninggal dunia kan naburkan itu ada dalilnya. Jadi ngambil tanah kuburan terus dimasukkan, melimpah, kadang-kadang ini dilemparkan ini di 3 kali. Terus bahkan wastahabba ashabus syafi'i ayyaqula inda dzalik, tadi yang saya katakan, kalau menurut pendapat ashabus syafi'i, orang-orang ashabus syafi'i itu tokoh-tokoh mazhabnya Syafi'i ketika awal-awal sana namanya ashabus syafi'i. Disunahkan tadi mengatakan ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu ini sunnah. Dan ditulis satu kebaikan. Jadi ada dasarnya orang-orang begitu. Nah, jadi orang melakukan itu tidak apa-apa. Oke, sudah. Jadi tadi sudah ada ya. Terus kemudian berikutnya ini, lagi penting sekali. An Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah ini idza faragha min dafnil mayyit, ketika selesai dari memakamkan jenazah, waqafa alaihi, Nabi berdiri di atas itu. Waqala, lantas Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun, tolong mintakan ampun temanmu ini. Was'alu lahu tasbid, dan mintakan mereka itu tetap iman. Karena fa innahu al-an yus'al, karena sekarang itu mereka sedang ditanya. Nabi pidato ketika habis memakamkan itu, lantas berdiri terus mintakan, tolong teman-temanmu ini dimintakan
ampun. Nah, maka ketika itu kita nggak apa-apa. Jadi ketika ba'da dafnil mayit kita mintakan ampun, baca tahlil, baca istighfar, mintakan ampun pada itu nggak apa-apa. Dan terus mintakan tasbih tetap. Makanya biasanya kalau orang habis baca talqin kan ada sabbatakallah, sabbatakallah, sabbatakallah. Mudah-mudahan Allah menetapkan kamu, menetapkan dalam iman, menetapkan dalam Islam, itu doa. Dan Nabi menyuruh macam ini. Nah, ini surahnya Nabi. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa fikul hadisnya. Pertama, tolabul istighfaril mayit akibat dafni. Ya. Kita itu dianjurkan, dituntut untuk memintakan ampun kepada orang yang meninggal dunia akibat dafni, setelah dimakamkan. Makanya setelah dimakamkan, langsung sebelum kita pergi itu kumpul, terus kita doakan. Itu ada ini dasarnya. Kemudian tolabut tasbih lil mayit inda soal malakain lahu. Dan kita disuruh memintakan mayit itu tetap imannya, tetap Islamnya ketika ditanya oleh kedua malaikat. Nah, ini yang ketiga, karena itu menyuruh, maka yantafiul mayit bidu'ail hayyi lahu. Bermanfaat doanya orang yang hidup kepada mayit. Buktinya Nabi nyuruh mintakan ampun. Berarti doanya orang yang hidup kepada orang yang mati itu bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Buktinya Nabi nyuruh, istaghfiru li akhikum, suruh mintakan ampun. Yang disuruh mintakan ampun kan orang yang masih hidup. Suruh mintakan ampun saudaramu ini. Saudara ini bukan anaknya, saudaranya. Anaknya apalagi. Al muslim akhul muslim, saudara-saudara yang Islam itu. Akhun fiddi. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, al mayyit tahulluhul hayat fil qabri. Jadi ada kehidupan di dalam kuburan. Jadi hidup, ya kok ada kehidupan dalam makbarah itu. Nah, jadi ada kehidupan. Jadi ya kan kita alamnya kan alam orang hidup kan alam kubur, alam barzah. Jadi ada kehidupan, buktinya ditanya oleh malaikat. Jadi ini subutus soal qabri wa ayyakuna akibat dafni. Jadi ini juga ada pertanyaan kubur itu, berarti ada kehidupan. Jika hidup mau ditakoni, berarti ada kehidupan setelahnya kematian. Nah, ini perlu kita ketahui, dan kita itu kan semuanya akan mati. Nah, ini satu lagi, ini penting, ini penting. Jadi biar masih ada kaitannya ini, walaupun nanti agak panjang ini. Wa an Damrah bin Khubaib atau Habib radhiyallahu anhu, ahadut tabi'in, ini salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan qala kanu yastahibbuna idza suwiyal mayyit al mayyit qabruhu wan sarafan nasu anhu ayyuqala inda qabri. Ini dari seorang tabi'in, sahabat terus tabi'in generasi kedua. Ini mereka itu menganggap sunnah, ya. Idza suyal mayit, ketika mayit itu sudah dikubur, sudah sempurna, ya, dikubur ini sudah sempurna. Wan sarafan nas anhu, ketika manusia sudah mau beranjak pulang, yuqal inda qabri, dikatakan di kuburan itu, ya fulan, qul la ilaha illallah. Disuruh mengatakan di atas kuburannya, qul la ilaha, salah samaratin 3 kali. Dia kan biasanya kan kita ini ada, itu kan sempurna sekali karena ada tagnya itu. Cuma qul ya fulan la ilaha illallah, ya fulan qul rabbi Allah. Katakan Rob Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad. Itu suruh mengatakan itu. Jadi itu kan
itu ketika kuburan sudah selesai, sudah ada dikatakan di atas kuburan macam itu. Ya fulan kul la ilaha illallah. Itulah yang mungkin orang-orang mengatakan itu namanya talqin di sini itu. Ini hadisnya, ada hadis dari Damrah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Ini. Oke. Saya bacakan ini biar kita tahu. Talqinul mayyit nau'ani. Mentalkin mayit itu dua macam. An-nau'ul awal, yang pertama mujma'un ala masru'iyatihi, semuanya sepakat akan disyariatkan talqinnya itu. Kapan? Wa yakunu indal ikhtidar. Nah ini ya. Jadi ketika ikhtidar, ketika orang sakaratul maut. Jadi ketika orang sakaratul maut itu, kita itu disunahkan, dianjurkan untuk mentalkin la ilaha illallah. Ini ya. Di wayundabu ayyakula, ini disunahkan ayyakul al-mulakin. Disunahkan orang talqin mengatakan ini. Kul. Jadi katakan bil amri, dengan pakai fi'il amar. Bal ya'ti bisyahadataini inda udhunaihi, bahkan kalau bisa di telinganya dibisiki, bilutfin, dengan pelan-pelan, li alla yasukku alaihi, supaya tidak kaget lah, tidak mengganggu dia. Loh, fa idza qala hal muqtadir fala yu'iduha. Kalau memang yang mau nazak itu sudah ngomong la ilaha illallah, nggak usah dibaleni lagi. Jadi kalau kita sudah bisi la ilaha illallah, terus itu kan ngomong la ilaha illallah, terus mingkem, kita nggak usah ngulangi lagi, nggak usah. Ini wal aslu fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dasarnya ini ada sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, ajarilah orang yang mau meninggal di antara kamu dengan kata-kata la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya itu bisa baca la ilaha illallah akan masuk surga. Dan itu yang dinanti orang. Gak ada artinya dunia yang banyak, tidak ada artinya ketika meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini gak wong ditinggal kok. Yang penting nanti akhir hayat itu la ilaha illallah. Jadi ini pun ngocok la ilaha illallah terus dimbarno ae. Enggak usah dikon baleni maneh. Lah, wan usani, macam yang kedua, minat talqin al-mukhtalaf fi masru'iyatihi. Ini bukan bid'ah, enggak, cuma mukhtalaf, ana sing lakoni, ana sing tidak, mboten bid'ah. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Ini sama saya kan, ini kan jenengan ini kan kalau yang nglakoni salat niki lho, ana sing nglakoni salat qoblal maghrib, ana sing ngerang nglakoni salat qoblal maghrib. Ini kan wonten sing nglakoni, ana sing mboten kan itu. Nah, ya itu namanya aneh, ada mengatakan gak usah nglakoni, ana sing nglakoni. Nah niki ya padha mawon, ana sing nalkin, tapi nek nglakoni ya ora iku bid'ah enggak. Wong itu mukhtalah. Wa huwa ma yakunu indal qabri ba'da dafni. Ya ketika ba'dal kubur, ba'da itu setelahnya dimakamkan tadi. Walam yakul bihi imamani Malik wa Ahmad. Nah, Imam Malik kali Imam Ahmad boten lakoni. Jadi li amal jarayani amal bihi wa li adami sihhatil ahadis. Ini menurut beliau enggak ngelakoni, kan enggak kelaku. Tapi wa yusra'u indal imamani, wa yusra'u dan disyariatkan nih, wa yusra'u indal imamani Abi Hanifah wa Syafi'i. Imam Hanafi kali Imam Syafi'i ngelakoni
Karena apa? Li umum bil hadis. Nah, karena dia berpedoman karena umumnya hadis apa? Manistata'a minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kamu bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada saudaranya, maka lakukan itu. Satu hadis itu. Walisubuti sima'il mayit li kalamil ahya. Ini. Dan ada hadis yang menjelaskan ya bahwa orang mati itu mendengar kata-kata orang yang hidup. Ya kan jelas ada itu hadisnya, bukan hanya kalamnya itu waqaf ini waqaf kinni alihim, ya itu kan ada serampatnya sandalnya kerumu. Ketika Bilal itu kan serampat sandalnya itu sudah terdengar di surga. Ini di wali hadisi Abi Umamah hadza wa in kana dhaifan walaupun dhaif lakinnahu jara bil amal inda ahli Syam. Nah, ini karena dilakukan oleh ahli Syam, orang Syria melakukan macam ini. Jadi itu tidak apa-apa. Ada hadisnya. Cuma orang itu mukhtalaf, ono sing lakoni, ono sing mboten. Sing lakoni yang ngamalno hadis, sing gak nglakoni ya karena dia tidak melakukan hadis itu. Oleh karena itu, saya kira apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita itu ternyata juga ada hadisnya. Ini ada hadis dalam kitab Bulughul Maram. Ini mungkin satu-satunya hadis yang tua, yang hadis ini mengumpulkan persoalan-persoalan hukum yang di dalam agama. Pun insyaallah minggu depan kita bicara tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita pedomani bersama-sama, dan kalau kita melakukan kita bisa mantep karena ada dasarnya. Wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السواء السبيل ونسألك حسن الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم